Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah. Siang hari ini kembali kita melanjutkan kalimat mukhayyam kita yang tidak ada lain kecuali Al-Quran sebagai hidayah, semakin menyatu dengan diri kita, menyatu dengan hati kita, bahkan dengan darah-darah kita, dengan daging kita, sehingga ada istilah at-talahum, ma'al Quran, ya. Hidup menyatu bersama Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa rahmah lil muhsinin. Ya. Surat apa itu? Surat Luqman, ya. Hudaw wa rahmah lil muhsinin. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang selalu beramal baik, ya. Selalu melakukan al-ihsan fi jami'i jawanibil hayah, ya. Selalu berusaha memberikan yang terbaik di dalam kehidupan, dalam semua lini kehidupan, ya. Maka saya ingin mengingatkan diri saya, ya, dengan ayat ini bahwa jika kita ingin menyatu dengan Al-Quran, maka kuncinya pada muhsinin, ya. Ya. Dan betapa banyak yang sudah menyatu dalam diri kita, ya. Ya, baik karena memang sudah fitrahnya begitu, ya. Ya. Sebetulnya makan, tidur, dan lain sebagainya itu sesuatu yang menyatu dengan diri kita, ya. Ataukah karena sebuah usaha, ya. Sebetulnya hobi tertentu, ya. Yang hobi memasak, yang hobi menjahit, yang apakah hobi keterampilan tertentu, ya. Betapa banyak orang yang sudah berhasil menyatukan dirinya, meleburkan dirinya, ya. Namun surat Luqman mengajak kita, ya. Mampukah kita atau bersediakah kita, siapkah kita meleburkan Al-Quran ini, ya, di dalam diri kita, ya. Maka kuncinya adalah jadilah muhsin, ya. Jadilah orang yang selalu melakukan kebaikan, ya. Dan ketika itu menyatu, maka fungsi Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk dan rahmat, ya, maka insya Allah akan ikut menyatu dalam diri kita, ya. Dan betapa sensitifnya menjalani kehidupan ini jika sudah terkait dengan masalah istiqamah, ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Ya, rambutku ini beruban karena surat Hud dan surat-surat yang sejenisnya. Ya. Ya. Apa yang difikirkan sehingga Rasulullah beruban adalah masalah istiqamah. Dari surat Hud itu ada perintah ayat istiqamah. Di satu halaman sebelum akhir, fastaqim kama umirt. Ya. Beristiqomahlah kamu sesuai dengan yang diperintahkan. Fastaqim kama umirta. Ya. Jadi kunci istiqomah adalah ketika manusia itu mau mengikuti apa yang diperintahkan, ya, sehingga mereka yang selalu berada dalam kondisi apa yang diperintahkan disebut muhsinin. Ya. Maka dibalik kama umirta sebagaimana yang diperintahkan itu berarti Allah tidak menerima, ya, fastaqim kama aratta, ya, bagaimana yang kamu mau, ya, atau kama syi'ta, ya, sesuai dengan seleramu, ya. Maka kunci istiqomah adalah kita ikut saja apa yang diarahkan oleh Allah, sehingga di situ akan terus datang hudan, petunjuk, dan petunjuk itu adalah jaminan menuju kehidupan yang lurus. Bukankah kita saat minta kehidupan yang lurus bahasanya berilah hidayah, ihdina as-siratal mustaqim. Ya. Rahmat itu berarti keterlibatan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Yang kemarin sudah kita bahas, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak ingin Allah itu tidak terlibat dalam kehidupannya, walaupun satu detik jangan sampai. Maka Rasulullah berdoa dengan doa yang berbunyi wala takilna ila nafsi atau wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Dan jangan kau biarkan hidup ini tanpa pertolonganmu ya Allah, walaupun cuma kehidupan sekejap, ya. Dan salah satu pertolongan Allah itu rahmat itu sendiri, ya. Sehingga apapun yang ada dalam perasaan kita, Quran ini susah, Quran ini berat dan seterusnya, maka itu berarti kita, ya, masih lebih butuh dengan rahmat-rahmat Allah yang membuat kita merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah itu terasa dalam kehidupan kita. Yaitu 4 kali Allah mengatakan walaqad yassarna, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran ini. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Maka betapa pentingnya rahmat dalam kehidupan, kita selalu berkata apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya. Ya Allah, jangan biarkan hati ini berubah, ya. Ya, segera luruskan kembali ya Allah, ya. Wa hab lana min ladunka rahmah, ya. Dan berikan kepada kami sebuah pemberian yang spesial, karena kata wahaba, ya, kata wahaba itu berarti pemberian yang spesial. Ziarah. Min ladunka rahmah, ya. Berikan kepada kami dari sisimu, ya. Ya, kata ladun itu kalau mau dibuat padanan katanya adalah, ya, indah, ya, seperti rahmatan min indina, ya. Ya. Tapi ketika pakai ladun, min ladunka, ya, itu lebih spesial lagi, ya. Makanya nyambungnya pakai hab, Rabbana hab lana min ladunka rahmah, ya. Artinya apa?
Artinya ketika kita meminta rahmat kepada Allah, itu Allah ajarkan dengan sebuah gaya permintaan yang spesial. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu beda kalau saya mengatakan indi fulusun dengan ladunni fulusun. Ya. Ya. Ya, kalau terjemahannya sama aja. Ada padaku, ya, ada padaku uang, ya. Indi malun, ya, waladunni malun, ya. Ada padaku harta, ya. Ladunni juga sama, ya. Tapi dalam kenyataannya, kalau saya katakan indi malun, ya, maka hartanya ada, ya. Tapi adanya bisa jadi masih di bank, bisa jadi ada di rumah, ya. Di kantong nggak ada, di dompet nggak ada, ya. Yang penting ada, ya. Nanti bisa diambil, masih bisa dihadirkan. Tapi kalau ladunni, ya, ladunni malun, dalam ada padaku harta, maka harta itu udah di tangan, udah di kantong, udah ada dompet, tinggal ngambil, ya. Jadi istilahnya seperti cash begitu, ya. Maka ketika kita minta rahmat kepada Allah, itu bahasanya sangat spesial. Wahab lana min ladunka rahmah. Ya, begitu penjelasan secara bahasa, ya. Wahab lana min ladunka rahmah. Berikan kepada kami rahmat yang sudah siap diturunkan kepadaku supaya tidak ada perubahan dalam diriku, ya, atau supaya ada semangat ataupun rasa ringan, ya, rasa indah, rasa bahagia, mau tilawah, mau menghafal, mau qiyam, mau apa saja terasa termudahkan. Karena apa? Karena ada rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara, ya, saat manusia itu betul-betul mengakrabkan dirinya, ya, maka sesungguhnya hudan warahmah itu sudah ada, sudah tersatukan dengan Al-Quran yang dia baca itu. Ya. Jadi andaikan nggak usah diminta lagi, ya, maka sungguhnya hudan warahmah itu sudah membias kepada diri manusia itu dari Al-Quran yang dibaca. Ya. Oleh karena itu pengertian ini juga harus membuat kita waspada dalam diri kita. Ya. Ketika diri ini, ya, dibiarkan berhari-hari, ya, istilahnya tidak sempat bersama Al-Quran, tidak sempat mengulang Al-Quran, tidak sempat menambah hafalan Al-Quran, ya, maka jangan sampai terjadi dalam diri kita krisis hidayah dan rahmat, ya, yang bisa menyebabkan kemudian melemah kekuatan ihsannya atau kekuatan menjadi muhsinnya. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala merinci ihsan apa saja yang harus kamu lakukan. Ya. Karena itu siapa yang menghafal surat Luqman ada kemiripan dengan awal Al-Baqarah, ya. Maka yang dirinci oleh Allah adalah ihsan dalam bentuk iqamatus shalah. Alladzina yuqimuna sholata. Ya. Ihsan dalam ibadah harta. Wa yu'tuna zakah. Ya. Ya. Otomatis bagi yang belum punya nisab, ya, wa yunfiqun, ya, berinfak, ya. Wa yu'tuna zakata. Yang ketiga, wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka terus menerus berusaha menambah keyakinannya terhadap kehidupan hari akhirat, ya. Karena
semakin yuqinun dengan hari akhirat, ya, semakin manusia itu memiliki sumber motivasi yang tidak akan pernah habis di dalam dirinya. Ya, ya masih ingat kalau di antara ibu-ibu ikut pengajian Kamis, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annaha ra'yal aini, ya falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Ya. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat itu seakan tervisual di depan matanya, ya, ya, maka bacalah idza syamsu kuwirat dan wa idza as-samaa'u fatarat, dan membaca idza as-samaa'u syaqqat. Ya. Tentu yang dimaksud tervisualkan di sini kan bukan kemudian kelihatan, ya, kelihatan apa istilahnya pintunya ataupun tanahnya, tapi yang dimaksud tervisualkan bagaimana hati kita betul-betul, ya, tersatukan, ya, ya, tidak saja dalam sebatas keyakinan, tapi juga tersatukan dengan kisah-kisah atau penjelasan-penjelasan hari kiamat itu, ya. Terus kalau dipikir, memang kalau sudah bisa ka'annaha ra'yal ain istilahnya, seakan tervisualkan di depan mata, bisa apa? Ya. Jadinya apa? Ya. Maka jadinya tidak ada lain, ya, ya manusia itu akan lebih banyak amal solehnya. Ya. Bahkan istilahnya, ya, lebih tinggi, ya, nekat fisabilillah, karena dia, ya, ya istilahnya kalau anak-anak itu sering ngomong worth it, ya, 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 dia beli sesuatu yang menurut kita harganya mahal, tapi bagi dia, ya, seimbang lah, ya, dengan harga yang dikeluarkan dan manfaat yang didapatkan atau kebahagiaan yang didapatkan. Ya. Ya. Maka orang beriman akan punya sikap seperti ini, ya. Saya berbuat seperti ini, seperti ini, seperti itu. Toh pada akhirnya surga, jadi ngapain kita takut-takut? Ngapain kita tanggung-tanggung? Ya. Ya. Yakin kok pasti surga. Ya. Jadi kalau ibu-ibu baca sirah namanya Bai'atul Aqabah, ya. Itu ada Bai'atul Aqabah pertama dan ada Bai'atul Aqabah yang kedua. Ya. Apa bedanya? Bai'atul Aqabah yang pertama itu cuma komitmen beramal. Ya. Bai'atul Aqabah yang kedua itu, ya, juga disebut Bai'atun Nisa. Di situ para sahabiat seperti Ummu Amarah terlibat di dalamnya. Ya. Kemudian juga disebut Bai'atul Jihad. Di yang kedua itu sudah ada komitmen siap membela Rasulullah SAW dengan harta dan nyawa dan seterusnya. Ya. Maka sebelum baiat itu dilaksanakan, ada seorang sahabat yang mengingatkan, ya, kalau nggak salah Miqdad bin Amr, ya, mengingatkan begini, wahai orang-orang Ansor, kalian sadar nggak sih kalian tuh mau berbaiat, mau janji setia, ya, untuk apa? Ya. Kamu tahu kalau janji-janji ini kamu laksanakan, sayuharibukal aswadu wal ahmaru istilahnya, ya. Semua bangsa di atas bumi ini akan memerangi kamu, ya. Istilahnya ada Persinya, ada, ya, Romawinya, ada Yahudinya, ada munafikinnya, ada musyrikinnya. Semua orang. Akhirnya dengan pengingatan itu ada yang berpikir lagi. Oh, ternyata itu luar biasa konsekuensinya, ya. Ya. Terus
Sahabiah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya siap melaksanakan semuanya, ya, memang hasilnya apa? Rasulullah mengatakan al-jannah. Ya, hasilnya adalah surga. Maka sahabat-sahabat yang laki itu langsung, ya Rasulullah, mulai saat ini saya julurkan tanganmu di hadapan tangan kami di hadapan kamu ya Rasulullah. Maka disitulah dilaksanakan bai'ah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu kata, ya. Kalau kamu bisa melaksanakan semua poin-poin perjanjian ini, falakal jannah, ya. Maka akhirnya dilaksanakan perjanjian itu, ya. Yang salah satu poinnya adalah kami siap membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kami membela anak kami, keluarga kami, kampung halaman kami, ya, sehingga perjanjian ini kemudian dilaksanakan saat Rasulullah perang Badar, ya. Perang Badar itu terjadinya kan di luar Madinah, ya. Maka kaum Ansor menunjukkan kesetiaan janjinya, ya. Walaupun di luar Madinah, tapi mereka sudah berjanji akan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka membela anak dan istrinya. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk seperti ini mau pakai sarana apa? Ya. Cuma dengan satu kata, falakumul jannah, udah selesai semua urusan. Mau pakai apa? Ya. Ya enggak ada lain kecuali harus pakai Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an inilah yang akan menumbuh kembangkan bagaimana manusia itu terus keimanannya terhadap akhirat itu tidak saja percaya, tidak saja yakin, bahkan sudah terbayang-bayang, ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Allah di At-Takwir, wa idzal jannatu uzlifat, ya. Dan apabila surga itu telah didekatkan, maka walaupun manusia itu di dunia kalau punya keimanan uzlifat, maka dia nggak merasa surga itu sepertinya ntar sekian abad lagi, ya. Bahkan dia merasa kayaknya sebentar lagi, apa bulan depan lagi, apa setahun lagi. Makanya terlihat dalam amalnya kayak nggak ada bosan-bosannya, kayak nggak ada berhentinya, terus beramal karena bagi dia surga itu dekat, ya. Dan istilah surga itu dekat banyak diulang-ulang oleh Allah, ya. Diungkap di Asy-Syu'ara misalnya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, ya. Surga itu telah didekatkan bagi orang bertakwa. Siapa yang semakin bertakwa akan merasa surga itu dekat, ya. Diungkapkan di surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, ya. Bahkan ditambahkan, didekatkan surga itu bagi orang yang bertakwa dan sudah tidak jauh lagi, ghaira ba'id, ya. Itulah dampak kalau manusia itu, orang beriman itu mau muhsinin, ya. Muhsinin dengan manhaj Al-Qur'an ini, ya. Maka Allah puji orang-orang seperti ini sebagai orang-orang yang dijamin mendapat hidayah. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang berada di atas, ya, di atas petunjuk Allah, ya. Ya. Kata ala itu kata para ulama, ya, ya. Seakan manusia itu, ya, sudah tidak bisa dirubah lagi karena dia sudah merasa hidayah itu seperti sudah dalam genggamannya, ya. Ala hudamir rabbih, ya. Ya, sebagaimana yang bisa kita baca dalam kehidupan para sahabat, mereka nggak pernah takut, nggak pernah ragu dengan amal yang bersiko apa saja, yang penting surga. Nah, inilah salah satu kunci istiqomah, ya. Ya, walaupun ayat berikutnya juga masih terkait, ya.
Jadi selain ada amal-amal yang dilakukan, ya, maka Allah juga mengajarkan harus ada amal-amal yang ditinggalkan. Tentu amal-amal yang sifatnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ya, orang-orang muhsinin itu harus istilahnya wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Ya. Ya, harus bisa menjauh dari apa saja yang bersifat lahwal hadits, ya. Ya. Kegiatan-kegiatan yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun para ulama agak ramai di ayat ini, ya. Ada yang mengatakan termasuk di dalamnya musik, ada yang tidak setuju, ya. Ada yang mengatakan termasuk musik kalau musiknya itu isinya kalimat-kalimat kemaksiatan, ya, kalimat-kalimat kemunafikan, ya. Tapi kalau musiknya isinya baik-baik semua, mengajak orang berzikir, mengajak orang berbuat baik, maka tidak bisa masuk lahwal hadis, ya. Ya, begitulah di dunia keilmuan dalam bab ini, ya. Maka ayat berikutnya mengecam orang-orang yang, ya, orang-orang yang terus-menerus tidak mau peduli dengan Al-Qur'an. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabasyirhu bi'adzabin alim, ya. Terhadap orang-orang yang hidupnya terus-menerus tidak peduli dengan Al-Qur'an, seakan di telinganya itu ada penutup yang membuat dia enggak dengar apa-apa, ya. Tidak kunjung tertarik. Salah satunya karena kesombongan, mustakbiron, sehingga dia kayak enggak pernah dengar itu Al-Qur'an kayak apa. Maka orang ini sangat bahaya, ya. Fabasyirhu bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira dengan azab yang sangat menyakitkan, ya. Maka jamaah rahimakumullah, ya, ya, semuanya ini pada akhirnya harus bisa menghasilkan apa yang disebut di surat Adz-Dzariyat, ya. Innama tu'aduna lasadiq, ya. Sungguhnya semua apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an itu pasti benar, ya. Ya. Ayat yang mirip ada di surat Al-Mursalat, ya. Innama tu'aduna lawaqi', ya. Sungguh yang dijanjikan oleh Allah itu pasti terjadi, ya. Ya, jadi kalau dipadukan semua penjelasan Al-Qur'an itu benar dan pasti terjadi, ya. Sebagaimana yang disebut Adz-Dzariyat, ya. Maka dua ayat ini bila dipadukan juga sama menghasilkan muhsinin, ya. Menghasilkan pribadi-pribadi yang muhsinin, ya. Yang juga dibahas di surat, ya, di surat Adz-Dzariyat, ya, bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan berada di surga Allah, ya, dengan fasilitas mata airnya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, ya. Mereka akan menikmati berbagai macam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akhidhina ma atahum rabbuhum, ya. Kenapa? Karena mereka dulu muhsinin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Maka baik di Luqman maupun di Adz-Dzariyat ayatnya saling menguatkan, ya, ataupun saling menambahkan, ya, sampai dari segi teknis-teknisnya, ya.
innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu dulunya itu saat di dunia maksudnya ya. Innahum kanu, ya. Mereka itu dulunya sebelum berada di surga ini, ya, mereka muhsinin, ya. Nah, di sini kegiatannya sebetulnya sholat juga, ya, tapi dengan bahasa yang lebih spesial lagi. Ya. Katanya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya. Maka mereka, ya, siap menjadi orang-orang yang sedikit tidur malamnya. Ya. Entah pengertian sedikit ini seperti apa, ya. Tapi dalam riwayat, dalam kisah-kisah kehidupan orang yang soleh, ya, rata-rata mereka memang tidur malam itu hanya 2 jam. Ya. Dan itu mereka lakukan, ya, sebelum jam 12. Ya. Karena mereka menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ya, at-tabkir, ya. Tidur lebih awal itu lebih nyunnah daripada tidur yang sudah lewat jam 12, yang kemudian kata ahli kesehatan tidur sebelum jam 12, disitulah tidur yang efektif, di mana tubuh akan bisa melakukan recovery dengan baik, dengan menghasilkan imunitas yang lebih baik dibanding orang yang tidurnya di atas jam 12. Ya. Maka saya yakin ayat ini sudah disesuaikan oleh Allah dengan sunnatullah dalam kehidupan ini. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka siap mengurangi jam tidurnya. Ya. Ya, tentu bagi kita, jika belum bisa melaksanakan ayat ini, ya, yang penting jangan sampai, ya, tidur dengan paket lengkap gitu ya. Ya. Lengkap itu tidurnya, ya, katakan jam 9, jam 10, ya, bangun-bangun, ya, bangun-bangun azan misalnya, itu paket lengkap namanya. Ya. Minimal paketnya jangan lengkap, ya, setengah jam sebelum subuh udah bangun, ya, sehingga bisa sholat witir. Insya Allah sudah ada unsur kanu qalilan minal laili ma yahja'un, ya. Walaupun yang ideal seperti yang dijelaskan dalam kehidupan para ulama itu, ya, mereka jam 12 sampai subuh itu terbiasa, ya, melaksanakan ibadah-ibadahnya, ya, dan tidak ada lain kecuali bersama Al-Quran. Begitu juga zikir-zikirnya, yaitu zikir, ya, zikir istighfar. Karena Allah katakan di Adzariyat, wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur menjelang subuh mereka selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muhsinin ihsan yang lain, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, ya. Atau wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Mereka sadar betul bahwa semua harta yang dimilikinya bukan semua milik dia. Ya. Sebagian itu milik orang-orang yang rezekinya masih terbatas. Ya. Jadi fi amwalihim haq, ya, di mana pembahasannya agar betul-betul sesuai dengan realita, ya, bahwa jangan pernah merasa punya harta katakan 100 juta merasa semuanya milik saya, ya. Nah, nggak sesuai dengan ayat ini, ya. Harta yang kita miliki harus kita yakini, ya, kalau nisab berarti 2,5%-nya milik orang lain.
Jadi fikrahnya ataupun persepsinya sudah dibangun sejak awal. Ya. Ya. Yang membuat orang sayang berinfak, sayang berzakat, itu karena persepsi ketika punya uang 100 juta dikira semuanya itu milik dia. Ya. Maka Allah mengistilahkan baik di surat Adz-Dzariyat maupun surat Al-Ma'arij dengan sangat kemiripan. Ya. Ini cara Allah mengajarkan kepada kita agar dalam berinfak atau berzakat gampang. Kenapa? Karena itu sudah kita yakini bukan uang kita lagi. Ngapain harus dipertahankan? Ya. Ya. Maka insya Allah dengan cara pemahaman seperti ini, orang beriman itu nggak mungkin pelit ataupun nggak mau membantu, nggak mau mengeluarkan zakatnya untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ya. Wa fil ardi fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Intinya dengan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan rezeki bagi manusia itu, ya, terhadap apa yang sudah dijanjikan. Ya. Fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Ya, dalam sebagian tafsir membahas ayat ini, ya, mengingatkan seseorang yang tadinya terkenal sebagai perampok ataupun pencuri, ya. Maka saat dia akan mencongkel sebuah rumah, ingin mencuri, ya. Kemudian dia dengar ayat ini dari awal sampai akhir, ya. Dariyati darwa fal hamilati wiqra, ya. Sampai pada ayat ini, was fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, maka dia terhentak hatinya, pikirannya, ya. Bagaimana mungkin saya masih repot-repot mencuri seperti ini? Padahal Allah itu sudah menyediakan rezeki manusia di langit. Ya. Ya. Tinggal dia melakukan sesuatu agar rezeki itu turun. Ya. Maka dia batalkan niatnya untuk mencuri. Ya. Segera dia pulang ke rumahnya bertaubat. Ya. Padahal sudah dalam usia mungkin sudah 40, sudah usia dewasa. Ya. Dia bertobat, mencari ilmu dan seterusnya. Bahkan ya, dari mantan pencuri akhirnya, ya, jadi ulama yang sangat terkenal. Dialah yang seorang ulama yang dikenal dengan Al-Fudail bin Iyad. Ya. Ya. Kalau di antara kita ada yang pernah ngaji At-Tibyan, ya, Tibyan fi adab hamalatil Quran, maka Al-Imam An-Nawawi sering sekali menyitir perkataan atau nasihat Fudail bin Iyad. Ini menunjukkan betapapun beliau itu sebagai, ya, mantan penjahat, ya, tapi akhirnya ya jadi alim, ya jadi soleh, ya jadi mujahid, ya, dan berbagai macam kelebihan yang lain. Ya. Tentu kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah kita bukan mantan apapun, ya. Ya. Bukan mantan ahli maksiat, bukan mantan ini, bukan mantan itu, ya. Seharusnya insya Allah lebih bisa daripada Fudail bin Iyad yang banyak mantannya, ya. Ya. Namanya penjahat pasti akrab dengan khomer, jadi pasti mantan peminum dan seterusnya. Tapi tadi, ya, dengan kesungguhan, dengan selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala yang tidak mungkin akhirnya terjadi di dalam diri Fudail bin Iyad, dan jadilah dia orang yang sangat dikenang dalam sejarah, yang salah satu gurunya juga luar biasa juga, namanya Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak.
ya, yang lahir tahun 118 Hijrah, ya, berarti juga Fudail bin Iyad, ya, sekitar itu juga. Ya. Begitulah jamaah rahmakumullah, ya, kaji kita pada siang hari ini atau kalimat mukhayyam kita siang hari ini, ya, intinya, ya, pentingnya kita menyatukan, ya, mensenyawakan Al-Quran ini dalam diri kita. Insya Allah segala rintangan, hambatan akan selesai dengan sendirinya, insya Allah. Ya, ya, kecuali kalau memang lagi sakit secara jiwa, maka harus diobati jiwanya. Ya, ya, ibaratnya tadi, ya, manusia tidak akan pernah lupa dengan jadwal makannya, kebutuhan makannya. Tapi kalau sakit, ya akhirnya nggak semangat juga. Makanya harus diobati. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal-azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Gurunda bahwa insya Allah kita termasuk orang yang sedang berupaya untuk talahum ma'al Quran. Yang tentu kuncinya adalah kita harus istiqomah dan artinya ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya kita termasuk orang-orang yang muhsinin. Baik, silakan kalau ada yang bertanya langsung boleh angkat tangan. Silakan, Bapak Ibu. Oke, dari chat ini ada yang bertanya terkait ayat di surat As-Saff. Ayat yang ketiga, karena memunculkan rasa takut jika apa yang dikatakan tidak dikerjakan, akhirnya memilih untuk tidak menyampaikannya. Benarkah pemahaman demikian, Gurunda? Kedua, melihat dalam beberapa kegiatan, baik kajian atau kegiatan dakwah, selalu peserta terbanyak adalah perempuan. Apakah kaum laki tidak memiliki motivasi yang sama untuk menghadirinya? Ini fenomena apa? Monggo, Gurunda. Ya, kalau takutnya dalam arti ar-raja wal khauf, ya bagus, ya. Ya, takut tapi berharap, ya. Ya. Ibarat, ya, interaksi seorang suami dan istri misalnya, ada istilah benci tapi rindu, ya. 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 Insya Allah pada akhirnya akan menjadi baik. Jadi kalau benci aja nggak ada rindu, ya udah, ya akan terpisah. Ya. Begitu juga kalau kita takut dengan ayat itu, ya. Tapi berharap, istilahnya kan Allah punya rahmat, ya. Takut boleh, tapi lupa bahwa Allah bisa memberi hidayah, ya. Ya. Maka berarti tidak ada rojaknya, ya. Jadi nggak seimbang, ya. Nah, itu yang pertama yang harus kita ingat, ya. Kedua, harus diyakini bahwa segala kebaikan itu nggak ada yang langsung instan, ya. Segala kebaikan itu berproses, ya. Kalau hari ini kita menghafal, kalau hari ini kita paham suatu ayat kayak tadi, innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un, ya. Asal Allah tahu bahwa dalam diri kita ada niat-niat, ya. Entah bulan depan, entah pekan depan ingin melaksanakan, pada saatnya itu akan terjadi, ya. Karena apa? Karena Allah katakan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Apa saja
apa saja dalam kehidupan ini tidak ada kebaikan yang instan. Bertahap ya, sehingga dalam diri manusia itu akan terkumpul. Ya. Terlebih kita yang memang dengan keimanan yang ya istilahnya baru bernilai 6 atau 7 ya. Maka insya Allah kalau kita yakin dengan sebuah tahapan-tahapan ya, pada akhirnya Allah akan tolong pada diri kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat ini harus dipahami, bedakan ya, dengan orang yang istilahnya kan ayatnya mengatakan antaqulu ma la taf'alun ya. Kamu ngomong aja itu nggak mau melaksanakan. Bedakan dengan orang yang setelah dia tahu ayat ini, tadi ayat kita bahas misalnya di Adzariyat begini, kemudian dia menyatakan kapanpun saya tidak akan melaksanakan ayat ini. Ya, kalau itu komitmennya, maka baru dia berhak mendapat ancaman itu. Ya. Apalagi mengecam misalnya, ngapain hidup susah-susah amat sih katanya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi saya tidak akan mau melaksanakannya. Karena ayat ini bertentangan dengan teori kedokteran istilahnya. Ya. Teori medis. Ya. Nah orang seperti ini yang berhak. Ya. Beda dengan orang yang setelah belajar, iya ya Rob, saya insya Allah berusaha melaksanakan. Ya. Awalnya cuma setengah jam, meningkat 1 jam dan seterusnya. Ya. Besok lupa lagi, diingatkan lagi, iya ya Allah saya ingin berusaha mengamalkan dan seterusnya. Insya Allah orang ini saya yakin tidak termasuk apa yang disebut dengan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bagaimana mungkin Allah akan mengancam orang seperti ini ketika setiap saat Allah mendengar dari mulutnya, ya Rabb a'inni ala dzikrika, tolonglah aku bisa terus berzikir kepadamu, terus bersyukur kepadamu, beribadah kepadamu. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Saya belum melaksanakan ini, bukan kami mau menolak, bukannya kami komitmen tidak mau melaksanakan, tapi karena kelemahan iman kami, kelemahan jiwa kami, sehingga kami sudah tahu, ya, tapi belum melaksanakan. Ya. Yang keempat, ya, coba apa jadinya kalau kita nggak mau tahu. Ya. Sehingga tahu aja enggak, apalagi ya, apalagi mengamalkan. Ya. Jadi bagaimanapun orang ngomong itu karena apa? Karena tahu, kabura maqtan indallahi an taqulu. Kamu ngomong kenapa? Karena tahu. Kenapa tahu? Karena dia ngaji. Ya. Ya. Jadi janganlah jadi orang yang belum apa-apa udah pesimis duluan. Ya. Belum tahu aja belum, mencoba belum, merintis belum, udah wah nggak usah, nanti kena ayat ini. Maka tidak ada lain kalau modelnya seperti itu namanya hilatun syaitaniyah. Ya. Itu adalah trik setan untuk menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin seperti itu, ya. Ayat ini bukan untuk menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru sebaliknya, ya. Begitulah ya. Ya, begitulah Allah katakan wa khalaqnakum azwaja. Kau jadikan manusia itu ada laki, ada perempuan. Masing-masing ada potensinya. Ya. Maka ya, setiap manusia harus mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Ya. Ya, sebutlah kalau kaum bapak-bapak nggak punya potensi seperti ini, ya kita berharap semoga potensi yang lainnya
tetap berjalan. Ya. Apakah potensi nyari nafkahnya ya terus berkembang ya. Walaupun sebenarnya ada potensi bapak-bapak senang ilmu itu juga sudah. Tapi kalau tidak dikembangkan, maka memang bisa jadi tidak berkembang. Ya. Lebih kepada mikirin gimana cari uang, gimana bisa punya rumah. Nah, itu bapak-bapak memang biasanya ya sebetulnya misalnya jagonya. Ya. Tapi kalau artinya kita juga nggak bisa melecehkan begitu aja. Ya. Kalau dengan harta yang dicari itu kemudian diberikan kepada istrinya supaya istrinya bisa maksimal di dalam beribadah, bermaksimal di dalam membaca Al-Quran dan seterusnya, ya. Kebaikan yang dimiliki oleh ibu. Hal terlihat ya. Katanya kalau ada penggalangan dana di kalangan ibu, kalangan bapak-bapak, pasti banyakkan ibu-ibu. Ya. Maka guyonannya mengatakan, ya wajar aja, ibu-ibu kan cuma minta doang, asal ngasih aja. Sehingga nggak pakai mikir katanya. Ya, kalau bapak-bapak itu, kalau mau ngasih kebanyakan mikir, ya, sehingga ngasihnya dikit. Ya. Itu mungkin candaannya seperti itu. Tapi kalau saya melihat tetap, karena ibu-ibu itu ya, kalau perasaannya bisa tersentuh, ya, maka emosionalnya lebih tinggi sehingga tadi ya nekat fisabilillahnya itu jadi apa? Jadi meluap-luap ya. Saat Rasulullah mengatakan aku lihat di neraka itu paling banyak perempuan ya. Solusinya kalian harus banyak berinfak ya. Maka ibu-ibu itu semua menyerahkan harta yang dibawanya ya sampai tidak tersisa di badannya. Yang punya harta memberikan hartanya, yang perhiasan menyerahkan perhiasannya karena sangat tersentuh oleh ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Bilal bin Rabah lah yang membantu Rasulullah mengumpulkan infak daripada para sahabiat saat itu. Ya, sehingga kalau acara-acara seperti ini juga terlihat lebih banyak diminati oleh ibu-ibu, ya, maka tidak terlepas karena memang ibu-ibu itu punya potensi atau mahat itu punya potensi apabila perasaannya sudah tersentuh maka dia siap ya berbuat apa saja ya. Atau kalau saya istilahkan nekat, apain aja pokoknya kerjain aja yang penting ini sesuai di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu kesadaran seperti ini tidak untuk ya melecehkan orang lain ataupun bapak-bapak ya. Seharusnya kesadaran seperti untuk bersyukur ya. Kalau ternyata semua ibu-ibu begini, alhamdulillah beruntung banget ya jadi ibu-ibu ya. Memang saya punya kajian tafsir mungkin usianya udah 20 tahun ya. Isinya ibu-ibu semua ya. Dan belum punya saya kajian tafsir bapak-bapak yang sampai usianya puluhan tahun seperti itu. Ya udah hatam apa saja itu ya. Hatam dari Al-Ahqaf juz 26 sampai juz 30. Kemudian lanjut dari awal Al-Baqarah sekarang sampai Al-An'am. Ya. Maka ini suatu hal yang harus disyukuri ya. Bukannya saya nggak mencoba untuk bikin majelis taklim untuk bapak-bapak ya. Tapi kandas lagi ya. Yang siap seperti ini ibu-ibu ya. Sehingga ya syukuri aja ya. Alangkah beruntungnya kalau gara-gara jadi ibu-ibu jadi punya semangat hal-hal seperti ini ya. Sebaliknya alangkah ruginya jadi ibu-ibu kok nggak tertarik hal-hal
seperti ini, ya. Terus selalu bersemangat kepada kebaikan. Ada juga yang nggak tersentuh hatinya, atau mungkin di tempat lain ada juga bapak-bapak yang sangat antusias untuk hanya di lingkungan kita lihat bapak-bapak yang bersemangat untuk menuntut ilmu lebih banyak ataupun beramal soleh lebih banyak. Baik, mohon maaf Ustaz Mamuri, cukup sampai di sini insyaallah ya. Semoga berkenan doa.